kabarnya hari ini adik-adik? Sehat-sehat ya, dan jangan lupa tetap bersukacita ya. Nah, kita akan memulai ibadah online kita setelah minggu pada pagi hari ini. Kak Olivia ajak kita bersama persiapkan hati kita, diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Kak Olivia ajak kita bersama, kita nyanyikan pujian kita. Selamat pagi Bapa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat satu minggu yang telah berlalu. Kami merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang taat senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berserah. Haleluya, amin. Kalian tahu nggak binatang apa yang paling kecil? Apa ya? Nyamuk. Salah. Binatang ini kecil dan di dalam Alkitab Tuhan jadikan contoh buat kita karena binatang ini sangat rajin. Aha, aku tahu. Semut kan? Betul sekali. Nah, yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan dengan pujian semut.
hanya bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Yuk Kak Olivia ajak kita bersama-sama nyanyikan pujian ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik. Mari kita menaikkan satu pujian, Ku Beri Persembahan. Allah Bapa, Tuhan kami yang sangat baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih banyak kepada-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan boleh memberkati kami, memelihara kami begitu limpah. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh berikan persembahan kepada Tuhan
boleh memberkati persembahan, boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan terus menolong mereka. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati juga Tuhan pengurus boleh mengelola persembahan dengan baik. Ini persembahan kami Tuhan, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita duduk yang rapi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Halo adik-adik, kita bersyukur hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya semua pujian, penyembahan kami, persembahan kami itu berkenan di hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terlebih akan menolong kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang benar, anak-anak yang takut akan Tuhan. Tolonglah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Ayo silakan dibuka Alkitabnya, karena Kak Anggiat gak akan baca sendirian loh. Kak Anggiat mau minta kita semua bersama-sama membacakannya. Kak Anggiat ulangi ya, dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Oke, kita mulai ya. Kita baca terlebih dahulu alamatnya, baru isinya. Bersama-sama kita baca. 3, 2, ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kaget ulangi ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Judul firman Tuhan pada pagi hari ini Kak Anggiat berikan adalah Aku Anak yang Rajin. Kira-kira siapa yang tahu ya apa sih artinya rajin? Boleh dong Kak Anggiat dibantu. Siapa yang tahu? Oh iya, rajin artinya giat. Bagus ya. Siapa lagi? Oh iya, rajin artinya sungguh-sungguh. Betul, very good ya. Rajin artinya suka belajar. Itulah arti kata rajin. Jadi, yang disebut sebagai anak yang rajin adalah anak yang suka belajar. Anak yang sungguh-sungguh terus-menerus belajar dan bekerja. Yang disebut anak yang rajin adalah anak yang giat, selalu berjuang. Nah, apakah adik-adik disebut sebagai anak yang rajin? Ayo, Kak Anggiat berharap supaya kalian menjadi anak yang rajin. Firman Tuhan hari ini disampaikan kepada kita supaya kita belajar kepada semut. Semut adalah salah satu contoh binatang yang sangat rajin, yang sungguh-sungguh bekerja, yang giat di dalam bekerja. Nah, Kak Anggiat mau kita menyaksikan video berikut ini sebelum Kak Anggiat meneruskan firman Tuhan pada pagi hari ini. Klik. Amsal mengatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ini menyatakan bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dari semut. Semut dikenal sebagai binatang yang rajin bekerja. Inilah sifat semut yang patut kita teladani. Banyak orang memiliki keinginan yang tinggi tapi malas untuk bekerja dan berusaha. Semut tidak pernah terlihat bermalas-malasan. Yang lebih mengagumkan, semut mampu mengangkat beban yang berukuran 10 kali berat tubuhnya sendiri. Kalau semut memberi teladan tentang kerajinan, kerjasama, mereka memastikan cadangan makanan telah tersedia pada musim paceklik, maka seharusnya sebagai orang percaya patut belajar pada semut. Dan jadilah orang-orang yang bijak dan bekerjalah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebut saja mampu berlaku bijak dan memiliki etos kerja yang luar biasa. Seharusnya sebagai orang percaya jauh lebih mampu karena ada Roh Kudus bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah menyaksikan video tentang semut. Semut adalah binatang yang sangat rajin. Binatang yang selalu bekerja keras. Binatang yang selalu berjuang. Bagaimana dengan kita adik-adik? Firman Tuhan hari ini mengajarkan supaya kita belajar dari semut. Ada perbedaan antara anak yang rajin dengan anak yang malas. Anak yang rajin adalah anak yang suka belajar. Anak yang rajin adalah anak yang sungguh-sungguh belajar. Anak yang rajin adalah anak yang giat belajar. Dan anak yang rajin pasti mendapatkan hasil yang baik. Tapi anak yang males adalah anak yang menunda-nunda pekerjaannya. Dia sibuk dengan bermain handphone, game terus-menerus, sampai membuat papa mamanya marah. Anak yang malas adalah anak yang tidak menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tuntas. Setengah-setengah dikerjakannya. Itu adalah anak yang malas.
Dan anak yang malas itu bisa dipastikan dia tidak akan mendapatkan yang baik. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, Kak Anggiat hari ini menyampaikan kepada kalian semua supaya kalian menjadi anak yang rajin. Anak yang rajin adalah anak yang selalu berjuang memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya. Seperti kalian yang masih sekolah, kalian harus berjuang, belajar terus-menerus. Jangan lebih banyak bermain daripada belajar. Supaya apa? Supaya kalian bisa berhasil menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang hebat. Kalian pasti mempunyai cita-cita. Ada yang mau jadi dokter. Ayo, siapa yang mau jadi dokter? Ada yang mau jadi polisi. Ada yang mau jadi guru. Ada yang mau jadi perawat. Pasti semua cita-citanya yang baik. Untuk mendapatkan semua itu, adik-adik perlu berjuang untuk belajar. Itulah yang Tuhan inginkan dari setiap kita, anak-anaknya. Yang pertama, anak yang rajin adalah anak yang berjuang, belajar sungguh-sungguh, mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah seorang anak yang rajin adalah seorang anak yang selalu bersemangat. Walaupun sedang sakit, tapi dia tetap bersemangat untuk belajar. Walaupun baru dimarahi papa mama, baru sedang ribut sama saudara, tapi semangatnya itu tetap ada di dalam hidupnya. Firman Tuhan bilang supaya kita itu belajar dari semangatnya semut. Semangatnya semut apa sih, Kak Anggiat? Ya, Kak Anggiat kasih tahu ya, bahwa semut adalah binatang yang lemah dan juga binatang yang bukan terkenal. Bahkan sering diinjak-injak, sering kalian juga cubit-cubit, bahkan kalian sering kan bunuh semut. Tapi kalian tahu ya, semut itu mampu mengangkat beban 10 kali lebih besar dari dirinya. Inilah yang memberikan gambaran supaya kita pun sebagai anak Tuhan harus bersemangat. Jangan menyerah, jangan putus asa, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Jangan. Anak Tuhan harus bersemangat. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, seorang anak yang rajin adalah anak yang mempersiapkan semuanya dengan baik. Apa maksudnya, Kak Anggiat? Mempersiapkan artinya adalah di mana kita sebagai anak-anak Tuhan mulai sekarang kita belajar sungguh-sungguh supaya nanti di kemudian hari kita bisa berhasil meraih cita-cita kita. Adik-adik harus tahu, untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, seorang guru, menjadi seorang perawat, menjadi seorang pendeta seperti Kak Anggiat, itu harus belajar sungguh-sungguh. Harus mempersiapkannya mulai dari sekarang. Kalau tidak dimulai dari sekarang, yang terjadi apa? Kalian akan tinggal kelas.
kalian akan mendapatkan nilai yang jelek. Kalau tinggal kelas, nilai yang jelek, banyak merahnya, bagaimana mungkin bisa meraih cita-citanya? Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadilah anak yang rajin. Belajarlah dari semut. Marilah supaya kita semakin hari mempergunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh. Jangan terlalu banyak main handphone, main game, tapi banyaklah belajar. Terlebih di dalam keadaan seperti ini, sebentar lagi sudah mulai ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kita. Adik-adik yang masih PAUD, adik-adik yang masih TK, adik-adik yang SD. Nah, supaya adik-adik boleh mempersiapkan semuanya dengan baik, rajinlah belajar, jangan tunda-tunda, berjuanglah, bersemangatlah, supaya kita mendapatkan cita-cita kita di kemudian hari. Satu bagian firman Tuhan penutup buat kita kaget akan baca, yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi adik-adik, ketika kita rajin belajar, giat belajar, sungguh-sungguh belajar, suka belajar, maka kita sedang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita pengetahuan, Tuhan yang memberikan kita kecerdasan, memberikan kita kepintaran. Orang-orang, anak-anak yang rajin, anak-anak yang semangat, anak-anak yang berjuang, anak-anak yang mempersiapkan semuanya, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan menolong adik-adik, Tuhan akan membuat kamu berhasil, dan kamu akan menjadi kebanggaan bagi orang tuamu, dan Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan supaya kami menjadi anak yang rajin, karena Tuhan juga merindukannya, menginginkannya dari setiap kami anak-anak. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami berjuang terus di dalam kehidupan kami. Kami berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan juga kepada orang tua kami, juga kepada diri kami. Tolonglah supaya kami juga menjadi anak yang selalu bersemangat, tidak selalu menangis, tidak gampang menyerah. Walaupun kami sakit, walaupun kami dimarahi oleh papa mama, tapi kami harus terus bersemangat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tolonglah kami supaya kami juga boleh mempersiapkan semuanya. Kami punya cita-cita Tuhan, kami punya masa depan. Kami mau mendapatkan cita-cita kami. Biarlah kami boleh mempersiapkannya mulai sekarang. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 18b. ayat 18b. Hiduplah Hiduplah dalam perdamaian dalam perdamaian demi semua orang. Gina membacakan ayat hafalan Mazmur pasal 133 ayat 1. Bunyinya, sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya saudara-saudara diam bersama dengan rukun.
dan memberkati. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Syarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya jika saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari Kak Angget undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian kita. Bapa, terima kasih. Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin kebaktian kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami merasakan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami melakukan firman-Mu. Kami menjadi anak-anak yang rajin, semangat, tidak menunda-nunda, rajin belajar, serta kami boleh membantu orang tua kami dan juga mengerjakan tugas-tugas kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukannya. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Inilah Bapa yang menjadi doa kami. Kami mengakhiri kebaktian kami di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kuduslah yang memberkati kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Tetap di rumah ya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa tetap berdoa ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Tetap di rumah dan jaga kesehatan.